Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore menjelang malam. Nah, hari ini jumpa kembali lagi dengan saya Ali Akbar Muhammad, bukan Ali Akbar stand up comedy. Kalau stand up comedy aku tak tahu terus. Nah, hari ini saya akan membahas terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang memantik perdebatan di hampir seluruh masyarakat Indonesia, mulai dari tingkat elit sampai pada tingkat akar rumput di bawah. Nah, sebelum memulai, mari kita dengarkan dulu putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan pemilihan presiden dan wakil presiden. Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Konklusi. Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah serta eksepsi pihak terkait mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan dan kedudukan hukum adalah tidak beralasan menurut hukum. Mahkamah berwenang mengadili permohonan aku. Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan aku. Eksepsi termohon berkenaan dengan pokok permohonan adalah tidak beralasan menurut hukum. Permohonan pemohon tidak beralasan hukum untuk seluruhnya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2020 dan seterusnya dianggap dibacakan. Amar putusan mengadili dalam eksepsi, menolak eksepsi termohon dan pihak terkait untuk seluruhnya. Dalam pokok permohonan, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Ayat 1. Nah, itu tadi putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan pemilihan presiden dan wakil presiden. Nah, proses pemilihan presiden dan wakil presiden atau proses pesta demokrasi pemilu tahun 2024 ini sejak awal telah terjadi dialektika yang begitu bergejolak ya. Jadi ada diskusi, ada diskursus terkait dengan bagaimana upaya pejabat negara, upaya seorang pemimpin di negeri ini untuk memutarbalikkan demokrasi atau dalam pengertian membajak demokrasi di Indonesia yang sudah diperjuangkan oleh gerakan rakyat, sudah diperjuangkan oleh rakyat itu sendiri. Nah, pembajakan demokrasi ini sudah dimulai dilakukan, bisa kita telusuri di berbagai media, ada upaya untuk 3 periode. Nah, selain 3 periode, akhirnya muncul bagaimana upaya pembegalan ya, pembegalan Mahkamah Konstitusi melalui seorang paman yang meloloskan prasyarat atau syarat seorang anak presiden atau Gibran Rakabuming sebagai anak Presiden Jokowi untuk menjadi calon wakil presidennya Prabowo. Nah, upaya-upaya pembajakan demokrasi, upaya-upaya memutarbalikkan demokrasi ini terus dilakukan hingga sampai pada waktu pemilihan, waktu pencoblosannya di tanggal 14 April tahun 2024. Ada upaya-upaya penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power yang dilakukan oleh presiden dengan menginstruksikan berbagai pejabat daerah dengan menggelontorkan berbagai bantuan sosial. Upaya-upaya ini dilakukan untuk memenangkan Prabowo dan Gibran sebagai presiden dan wakil presiden. Nah, diskusi ini terus bergulir di berbagai media online maupun di berbagai kampus dan lain sebagainya. Tapi menurut saya ada yang kurang dari diskursus dan diskusi ini. Karena apa? Dari seluruh diskusi, spektrum diskusi yang viral di berbagai media atau yang diperbincangkan di berbagai media hanya berupaya untuk mempertahankan demokrasi hari ini, atau hanya berupaya untuk mempertahankan demokrasi liberal. Saya setuju dengan Rocky Gerung bahwa
demokrasi hari ini yang sudah busuk harusnya dibiarkan busuk. Nah, tapi kita tidak berhenti di situ, bahwa diskusi dan diskursus soal demokrasi ini tidak muncul apa alternatif dari demokrasi yang baru hari ini. Dan sampai saat ketika Jokowi memenangkan Prabowo dan Gibran, sampai mereka ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden terpilih, ya banyak masyarakat yang kecewa, banyak masyarakat yang tidak lagi mengharapkan bahwa Indonesia akan baik-baik ke depan, banyak masyarakat yang pesimis lagi dengan demokrasi hari ini. Nah, ini saya menemukan ada beberapa status Facebook dari kawan saya yang menyebutkan, kawan Bung Farid Gaban yang menyebutkan federasi dan demokrasi yang genuin. Kekecewaan terhadap keputusan MK dalam soal sengketa Pilpres memicu banyak orang untuk share meme dan video tentang negara federasi dan tentang Ceran, negeri tanpa politisi. Nah, ini menarik. Saya jauh-jauh hari sebenarnya sudah menulis terkait dengan ini. Saya memiliki tulisan terkait dengan model demokrasi alternatif di dunia ya. Tapi sudah lama sekali tulisan itu. Tulisan ini rencananya saya mau menerbitkan menjadi buku, tapi tidak kesampaian karena ada beberapa hal yang membuat saya tidak bisa menulis, termasuk kekurangan referensi. Nah, jadi jauh-jauh hari sebelum sampai hari ini orang memperdebatkan terkait dengan bagaimana pembajakan demokrasi, pemutarbalikan demokrasi. Orang khawatir akan terjadi Indonesia akan dipimpin oleh otoriter. Tapi justru yang saya khawatirkan, demokrasi hari ini itu dipertahankan. Bagi saya demokrasi hari ini adalah demokrasi yang sudah sangat tua, demokrasi yang sudah seharusnya diganti oleh demokrasi baru, karena sudah ada model-model demokrasi baru yang dikembangkan di dunia hari ini. Nah, ini tulisan saya terkait dengan model demokrasi baru alternatif dari demokrasi liberal. Nah, saya memulainya dengan mendiskusikan terkait dengan Comune Paris. Nah, Comune Paris ini merupakan, saya singkat saja ya, Comune Paris ini merupakan satu model demokrasi baru di luar dari demokrasi liberal, yang dimana dipraktekkan pertama kali ketika terjadi revolusi Prancis, yang di sana ada Karl Marx, seorang tokoh intelektual Marxis sekaligus praksis Marxis yang terlibat di dalam membentuk pemerintahan buruh pertama kali, atau model demokrasi yang baru pertama kali, yang disebut dengan model demokrasi buruh. Nah, model demokrasi buruh ini walaupun hanya berusia 72 hari di Paris, tapi dia menjadi menjadi sentrum sekaligus menjadi radiasi bagi semangat perjuangan semangat perjuangan bangsa-bangsa yang ingin keluar dari cengkraman kapitalisme dan imperialisme. Nah, ini yang penting didiskusikan. Jadi harusnya kita tidak hanya berhenti pada diskusi bagaimana memperbaiki demokrasi hari ini, tapi kita harus keluar dari demokrasi hari ini, berupaya mencari jalan alternatifnya. Dan saya pikir apa yang dirasakan teman-teman hari ini sudah jauh-jauh hari juga dirasakan oleh kita semua, oleh pendahulu-pendahulu bangsa kita, oleh pendahulu-pendahulu pejuang-pejuang rakyat di berbagai negara di dunia yang menginginkan satu model demokrasi baru. Nah, keresahan mengenai kota tanpa negara atau kota tanpa politisi, ini sudah banyak tulisan-tulisan yang membahas soal ini. Yang paling terpenting hari ini adalah bagaimana mendiskusikan itu, bagaimana mempraktekkan model demokrasi baru di Indonesia yang hari ini dikhawatirkan akan masuk menjadi akan masuk dipimpin oleh pemimpin yang otoriter, atau yang disebut dengan Prabowo hari ini yang menang sebagai presiden, karena dia mempunyai dosa sejarah, dia mempunyai keterikatan relasi langsung dengan presiden otoriter militeristik Soeharto. Nah, ini yang dikhawatirkan. Nah, selain Comune Paris, ada beberapa bab juga yang akan saya tulis sebenarnya, yang itu membahas terkait
pemerintahan buruh dan tani di Uni Soviet. Nah, ini juga menarik dibahas karena dia merupakan satu model demokrasi baru juga yang ada di dunia selain Komune Paris. Nah, selain Uni Soviet, saya juga rencananya mau menulis terkait dengan Majelis Rakyat di Kuba. Nah, Majelis Rakyat Kuba ini menarik teman-teman karena Kuba pasca revolusi revolusi keluar dari cengkraman militeristik, pemerintahan militeristik yang otoriter. Kuba walaupun dalam perjalanan revolusinya masih memakai konstitusi lama atau konstitusi dasarnya masih memakai konstitusi lama, tetapi di tahun 1970-an mereka mulai kemudian merubah konstitusi baru atau merubah konstitusi dasarnya menjadi konstitusi baru. Dan bayangkan, untuk merubah konstitusi baru tersebut, Kuba melakukan 6.000 kali pertemuan dengan warga, 6.000 kali pertemuan dengan rakyatnya. Artinya Kuba melakukan konsultasi publik ribuan kali, 6.000 kali bertemu dengan warganya, baru dibuatkan konstitusi baru. Nah, ini menarik, beda dengan di Indonesia kan. Kalau kita mau buat konstitusi, tidak cukup bertemu dengan warga, cuman cukup menitipkan satu paman ke dalam Mahkamah Konstitusi. Konstitusi itu bisa dirubah. Ini menarik di Indonesia. Jadi yang mana yang paling demokratis, Kuba atau Indonesia? Nah, silakan teman-teman pikirkan. Nah, kemudian ada model demokrasi baru menurut saya yang selain di luar dari Kuba ya, itu Amerika Latin. Menariknya Venezuela. Venezuela ketika dipimpin, ketika pemilihan presiden tahun 99 dan dimenangkan oleh Hugo Chavez, Venezuela ini mulai mempraktekkan model demokrasi baru yang disebut dengan Bolivarian. Bolivarian ini adalah bagaimana model demokrasi partisipatoris yang melibatkan warga dalam pengambilan keputusan. Nah, dalam sistem pemerintahannya dipakailah yang disebut dengan Majelis Konstituante. Majelis Konstituante ini terdiri dari buruh, petani, pengusaha, dan lain sebagainya. Dalam hal pembuatan keputusan, Venezuela ini dalam membuat undang-undang, dia harus melakukan referendum dulu. Harus melakukan pertemuan dengan warganya ribuan kali, hampir mirip kayak Kuba ya. Jadi bahkan dikenal Amerika Latin, khususnya Venezuela, ini negara yang paling banyak pemilu. Karena setiap kali membuat kebijakan, itu harus lewat pemilu atau lewat referendum. Dan menariknya, seluruh mulai dari presiden sampai lembaga-lembaga yang disebut dengan lembaga-lembaga yudikatif, itu bukan hanya eksekutif dan legislatif ya, tapi yudikatif juga dipilih oleh rakyat, bukan dipilih oleh segelintir orang. Ini yang menariknya. Atau menitipkan seorang paman untuk meloloskan anaknya menjadi presiden, wakil presiden maksudnya. Nah, kemudian yang menarik, ini ada model demokrasi yang menolak negara bangsa, yang itu dipraktekkan di Amerika Latin juga, di Meksiko, namanya Zapatista. Zapatista ini menolak konsep negara bangsa, jadi dia tidak mau pakai negara, tidak mau disebut, tidak mau pakai bangsa lah. Jadi mereka menggunakan yang disebut dengan otonomi demokrasi. Nah, otonomi demokrasi ini modelnya swakelola. Jadi ya mereka tidak mau itu yang pakainya namanya negara dan lain sebagainya. Ya mereka membentuk swakelola, membentuk komunitas, membuat aturan sendiri, dan hasil-hasil pengelolaan ekonominya itu dibagi sama ya. Tidak ada lagi penghisapan dan penindasan. Dan kemudian yang menarik juga di Meksiko, ada sebuah kota yang nama Cheran yang hari ini yang dibagikan oleh teman-teman di berbagai platform media. Nah, Cheran ini berangkat dari keresahan warga terkait dengan bagaimana hutan mereka diambil alih untuk diekstrak menjadi pertambangan. Kemudian bagaimana pemerintah, politisi, polisi, tentara dan lain sebagainya terlibat dalam mafia-mafia. Akhirnya mereka memutuskan, warga mengorganisir diri, memutuskan melakukan perlawanan. Dan dengan kekuatan warga, mereka berhasil mengusir seluruh politisi yang korup, politisi yang mafia, polisi yang korup, tentara yang korup, dan mafia dan lain sebagainya. Mereka usir dari kotanya dan mereka membentuk satu pemerintahan tanpa negara. Dan itu dijamin oleh konstitusi Meksiko ya. Nah, kemudian yang menarik juga ada Rojava atau Kurdis. Kurdis ini dia berada di wilayah Timur Tengah ya. Nah, menariknya, Kurdis juga menolak yang namanya konsep negara bangsa. Jadi mereka mempraktekkan yang namanya
konfederalisme demokrasi. Nah, jadi demikian teman-teman. Ini ada beberapa bacaan ya, banyak sekali ini bacaan-bacaan. Ini ada misalkan 100 memperingati 150 tahun Komune Paris. Nah, tulisan-tulisan ini silakan teman-teman baca, sudah banyak berseliweran di media sosial. Jadi selain Ceran, kalau teman-teman ingin mendiskusikan model demokrasi baru, masih banyak yang bisa menjadi referensi. Bagi saya, kita tidak cukup memperbaiki demokrasi hari ini yang sudah dibilang busuk oleh Rocky Gerung. Tapi tugas kita hari ini, tugas kita generasi muda, tugas kita rakyat dunia, rakyat Indonesia yang hidup di abad 21 hari ini, tugas kita adalah melampaui demokrasi hari ini. Bahwa demokrasi hari ini yang disebut dengan demokrasi liberal adalah demokrasi yang sudah sangat tua. Dan bahkan ini dianut oleh partai-partai politik di Indonesia hari ini yang juga ideologi yang sudah sangat tua, yaitu ideologi demokrasi liberal yang justru minoritas menindas mayoritas yang lain. Kita harus keluar dari model demokrasi hari ini, mencari model demokrasi yang baru yang sudah banyak dipraktekkan di berbagai belahan dunia. Bahkan kalau kita mau belajar lebih sabar, kita akan menyerap bagaimana materialisme historis kita di Indonesia. Banyak sekali pasti kita temukan model-model demokrasi yang menguntungkan bagi semua orang, yang dipraktekkan oleh leluhur-leluhur kita. Hanya saja kita tidak sabar dalam belajar. Kita tidak bisa berhenti di sini, karena kalau kita mau mencapai Indonesia yang lebih sejahtera ke depannya, bagi saya demokrasi liberal bukan jawabannya. Kita butuh model demokrasi baru, teman-teman. Nah, ini bacaan-bacaan saya, ini ada revolusioner URG bagaimana memperingati 150 tahun Komune Paris. Ini di krisis sosial juga. Kuba menyetujui sebuah konstitusi sosialis baru yang itu melalui referendum ya, melakukan ribuan kali pertemuan dengan warga. Nah, ini kalau teman-teman mau baca juga kekuasaan rakyat di Kuba bagian pertama. Kemudian Majelis Rakyat Kuba. Majelis Rakyat Kuba ini terdiri dari buruh, petani, kemudian kelompok pengusaha dan lain sebagainya yang kategori sektor-sektor rakyat yang ada di Kuba itu masuk semua dalam Majelis Rakyat Kuba. Nah, ini banyak ya tulisan-tulisan yang teman-teman. Nah, ini Kuba memperdebatkan konstitusi baru. Bayangkan saja, konstitusi saja didebatkan. Jadi melibatkan warga dalam perdebatan konstitusi. Nah, ini juga ada. Nah ini Presiden Venezuela ajak rakyat membentuk Majelis Konstituante. Bayangkan saja, Venezuela itu membuat buku merah yang isinya konstitusi Venezuela. Jadi masyarakat Venezuela itu masyarakat yang paling sadar konstitusi, karena mereka punya buku saku. Kalau kita di Indonesia kan, coba tanya saja warga negara Indonesia yang tinggal di pelosok-pelosok, tahu nggak Undang-Undang Dasar 1945? Tahu nggak Pancasila? Pasti kita tidak bisa jawab. Tapi kita mengaku negara konstitusi. Ini yang aneh juga ini Indonesia nih. Harusnya bukan negara konstitusi, harusnya negara keluarga Pak Jokowi. Nah, ini teman-teman, ini buruh juga memandang. Nah, ini banyak sekali ya tulisan-tulisan ini terkait dengan demokrasi tanpa negara. Ini juga Ceran. Nah, semoga dalam waktu dekat tulisan saya ini bisa diterbitkan untuk jadi buku. Saya rencananya untuk jadi buku. Nah, itu teman-teman, untuk memperkaya diskursus kita hari ini tentang putusan Mahkamah Konstitusi yang dianggap tidak demokratis dan lain sebagainya. Ya, bagi saya aparatus negara borjuis hari ini ya tidak mungkin membicarakan kepentingan rakyat. Dan bagi saya pertarungan pemilu 2024 yang diselenggarakan pada tanggal 14 April kemarin, yaitu bukan pertarungan antara kaum borjuis dan kaum proletar, tapi ya pertarungan sesama kaum borjuis. Dan kaum borjuis tidak pernah konsisten membicarakan kepentingan rakyat. Mereka selalu mencari jalan untuk bersatu. Dan hari ini kita lihat upaya-upaya untuk bersatu merapat ke Prabowo, koalisi-koalisi sebelumnya yang menjadi
lawan dari Prabowo sudah mulai merapat ke Prabowo. Nah, kita lihat saja nanti apakah benar demokrasi liberal ini akan mampu menjawab kesejahteraan rakyat Indonesia 5 tahun ke depan.